Anak wanita katanya yang jarang dipeluk dan dipuji oleh ayahnya, dia cenderung mudah untuk bergonta-ganti pacar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ayah bunda dimanapun berada? Hari ini kita akan bahas tema terakhir yang menarik di kesempatan kita, yaitu bagaimana sih menghadapi tantangan zaman modern anak laki-laki. Waduh, ini cukup berat ya. Karena fenomena hari ini banyak anak-anak muda yang keranjingan gadget, game online ya. Lalu ada yang pornografi porno aksi, ada yang pacaran, ada yang bullying, ada yang geng motor, LGBT dan masih banyak kekhawatiran-kekhawatiran kita yang lain. Lalu seperti apa sih caranya? Nanti kita akan bahas itu. Tapi kita mulai dulu dengan fenomena-fenomena yang ada yang tadi saya bahas ya. Yang pertama, coba lihat ya. Banyak orang tua yang dia tuh kayaknya tenang banget ketika ngasih anak di bawah umur handphone. Kalau Kang Furkon gimana? Alhamdulillah di keluarga kami anak sebelum usia 12-13 tahun tuh nggak boleh pegang handphone. Anak yang sudah bisa beli HP aja nggak dikasih HP-nya. Cuman pas waktu memang dia harus editing, harus take video, atau boleh maksimal banget 30 menit setiap hari. Semua anak maksimal 30 menit. Kenapa? Karena screen time yang panjang itu membuat anak akhirnya susah diatur. Sampai ada anak namanya speech delay. Susah ngomong, bahkan dia ngomongnya itu bahasa Inggris tapi ngaco bahasa Inggris karena dididiknya oleh YouTube. Orang tuanya apa? Ibunya sibuk ngajar, ibunya sibuk kerja, ayahnya juga sibuk kerja. Setiap anak dikasihnya tab, dikasihnya HP. Jangan salahkan kalau akhirnya anaknya asosial. Karena dia sudah terbiasa dengan screen time yang membuat matanya terbelalak, bangun tidur udah screen time, mau tidur screen time lagi, pas pulang dari sekolah screen time lagi. Apa yang terjadi? Itu merusak otak anak. Dalam penelitian lagi, ternyata anak yang terbiasa dengan gadget itu dia mengalami yang namanya depresi lebih besar dibandingkan anak yang jarang dilihatin gadget. Ya tapi kan Kang itu yang paling murah, yang paling cepat cuman bayar kuota aja. Iya silakan, tapi Anda tahu tidak? Anak-anak yang punya Facebook, anak-anak yang punya Google, itu mereka malah main tanah ketika di usia di bawah 10 tahun. Mereka belum dikenalkan gadget, belum dikenalkan sosial media sebelum 12 tahun ke atas. Tapi kok kita mudahnya anak untuk mengakses YouTube, belum lagi YouTube-nya bukan YouTube premium. Akhirnya ketika anak nonton terus ada iklannya nggak benar, diklik lah. Di situ terjadi yang namanya porno aksi, pornografi dan yang lain. Nauzubillah. Ya. Nah, yang kedua karena tadi awal mulanya mungkin karena Zoom Zoom. Ya, Zoom-nya cuma sejam. Tapi ngaksesnya 3 jam, apa yang terjadi? Banyak anak yang akhirnya terkena serangan pornografi, porno aksi. Dan kata Bu Eli Risman, kalau seorang anak sudah terkena pornografi, paparan pornografi, porno aksi, di usia yang masih kecil, itu menghancurkan otak bagian depannya. Yang otak ini adalah otak untuk menjaga dirinya tetap bermoral. Makanya anak sulit membedakan bahwa ini boleh atau enggak karena apa? Paparan itu. Yang ketiga, pacaran. Ya, kenapa sih banyak anak yang pacaran sekarang? Karena tahu nggak? Anak wanita katanya yang jarang dipeluk dan dipuji oleh ayahnya, dia cenderung mudah untuk bergonta-ganti pacar. Kenapa? Karena sebenarnya dia butuh pelukan, butuh kasih sayang, butuh perhatian dan dia tidak dapatkan dari ayahnya yang sibuk kerja itu. Saya punya anak perempuan, anak keempat, ya Khadijah namanya. Itu belum apa-apa selalu aja. Kalau saya pakai baju yang bagus, dia selalu bilang, aku nggak cantik. Kenapa Khadijah? Yandanya cakep, aku nggak cantik. Ya udah ganti bajunya, gitu. Oh berarti dia tuh butuh pujian, dia butuh merasa cantik. Itulah makanya anak wanita itu saya banyak belajar dari anak saya. Oh iya harus banyak memuji sama anak, harus banyak memeluk, harus banyak juga memberikan hadiah. Kenapa? Itu fitrahnya wanita. Ya didengarkan keluh kesahnya. Saya banyak belajar dari anak perempuan saya. Selanjutnya apa? Bullying ya. Kenapa ada anak bullying? Karena dia kurang perhatian dan kurang apresiasi dari orang tua. Orang tuanya sibuk main gadget, sibuk main HP, akhirnya anak
bingung gimana caranya supaya dapat perhatian. Akhirnya ngebully adiknya, ngebully kakaknya, ngebully teman-temannya supaya apa? Dapat perhatian. Makanya kalau ada bullying, coba evaluasi, pasti ada masalah di keluarga. Apalagi geng motor. Kenapa sih anak tuh ke geng motor, game dan yang lain? Sederhana. Anak di zamannya itu energinya tinggi, kurang eksplorasi. Misalnya anak coret-coret, bukan coret-coret. Itu dia butuh kreasi tapi nggak punya tempat untuk berkreasi. Energinya besar tapi untuk menyalurkannya nggak ada. Makanya akhirnya ada yang jadi keranjingan gadget, main game. Kenapa? Di dunia sebenarnya nggak asik. Ya alhamdulillah kalau saya dari udah berapa tahun ya, itu terbiasa pasti kalau pagi main bola. Karena anaknya 3 laki-laki, ya udah main bola. Saya sama anak ketiga, yang anak 1 dan anak kedua, ya nggak apa-apa lah rumah jebret-jebret, ya ini pecah kaca, bukan kaca apa, lampu pecah ya nggak apa-apa lah. Lampu bisa diganti, tapi kebersamaan dengan anak nggak pernah bisa terganti. Ayah bunda, ya ayah misalnya ada anak ingin kuda-kudaan, udahlah. Walaupun Anda adalah direktur utama di perusahaan apa, Anda seorang ustadz yang terkenal, tapi kalau di rumah lepaskan semua titel-titel itu. Anak butuh ayah bukan direktur. Anak butuh sosok Anda sejatinya seorang bapak, seorang ibu. Gitu ya. Lalu strateginya seperti apa? Yang pertama, berikan kesempatan anak bermain di luar ruangan. Saya suka bilang, nah ayo, gak apa-apa kamu item lah, di luar aja sok. Daripada kamu di rumah main gadget gak penting, udah. Akhirnya anak-anak apa? Main sepedahan, main bola, main layang-layang. Namanya anak laki-laki, bebas gak apa-apa. Ada yang jatuh, ya enggak ini berdarah, ya salurkan lagi dengan apa? Ikutin dia klub-klub seperti misalnya taekwondo, karate ya. Terus juga futsal, klub-klub itu membuat dirinya akhirnya terlatih emosional dan juga actionnya, tubuhnya. Nah terus yang kedua, berikan anak challenge yang melatih keberaniannya. Saya suka kayak gini, misal, nah di situ ada kuburan. Siapa yang berani datang ke kuburan itu, terus berdoa, tapi pas gelap ya. Misalnya di jam 3 subuh atau di jam 9 malam gitu. Tunggu di sana 30 menit. Kalau bisa ya anda kasih 50.000, ya anda kasih 30.000 gitu. Itu tuh apa? Melatih mentalnya. Atau misalnya pernah anak-anak itu dari rumah pakai kereta ke Bandung, ke pusat kota Bandung gitu ya. Itu bolak-balik mereka sendiri. Sampai di mall mereka ikut akademi yang ada di sana gitu ya. Sholat sendiri. Makan udah kita iniin, pulang sendiri lagi. Kang kok seberani itu? Ya gak apa-apa. Dilatih keberaniannya, apalagi anak laki-laki. Yang ketiga, ajak anak untuk diskusi dari hati ke hati ya. Saya alhamdulillah dapetin ayah ibu yang luar biasa cara didiknya. Sehingga kalau saya curhat, orang pertama yang pasti saya curhatin adalah ayah ibu saya. Almarhumah umi saya gitu ya. Sekarang tinggal ayah saya. Anak tuh kita harus memastikan anak itu nyaman curhat, diskusi dari hati ke hati antara orang tua dan anak. Kalau anak takut sama orang tua, lalu dia curhatnya sama temennya yang gak benar, sama pacarnya yang gak benar, apa jadinya? Maka hai orang tua, belajarlah lembut. Belajarlah jadi orang tua yang seperti sahabat, yang bisa mendengarkan keluh kesah anaknya. Yang keempat adalah berikan rule tentang bermain gadget. Berapa menit maksimal, apa yang sudah harus dilakukan dulu. Misalnya dia harus berkreasi dulu, dia harus berkarya dulu, dia harus mengerjakan PR dulu, mengerjakan tugas dulu, baru boleh main gadget. Pun main gadget, kontrol. Apa yang dia story, apa yang dia buat status, bener nggak, apa yang dia scrolling. Ya kan kalau sekarang bisa controlling dengan dia nggak boleh buka apa, atau dicek dia buka apa saja. Ya. Saya pernah sama istri saya nge-scourcing karena anak ketahuan main game. Di rumah kami nggak boleh main game soalnya gitu ya. Bukan pada nggak bolehnya, tapi kalau kata orang Sundanya susu lumputan gitu. Jadi dia kayak enggak. Itu kan hati-hati, bisa jadi anak yang munafik tuh. Jujur nak, ya main game. Oke, jadi scourcing seminggu nggak pegang HP, seminggu atau 2 minggu nggak pegang HP gitu ya. Karena udah kecanduan gitu ya. Akhirnya ya normal lagi. Selanjutnya, sibukkan dengan hal positif ya. Jadi anak-anak itu karena energinya gede, ajak dia untuk ke pengajian, kursus, buat project dan lain-lain. Dan anak tuh senang. Kita mungkin capek ya, aduh naik gunung, waduh ini. Tapi kalau anak tuh senang, makanya kasih challenge-challenge yang membuat dirinya makin kreatif dan mandiri, juga berani.
Dan ini yang terakhir, buatkan lingkungan atau komunitas yang positif ya. Jadi untuk mendidik satu kampung itu nggak cukup cuman kita sebagai ayah dan ibu. Tapi kalau mendidik satu kampung itu harus kampungnya juga. Anak kita baik, kita didik dengan baik. Dia main keluar ngomongnya kasar, betul nggak? Dia di sekolah ada orang yang nggak benar, akhirnya harus dicuci lagi, capek. Maka harus ada kekompakan. Itulah kenapa butuh orang sekampung untuk mendidik anak yang soleh. Siapkan, ciptakan lingkungannya, biahnya yang lingkungan yang positif. Sehingga anak itu akhirnya punya lingkungan yang positif yang membuat dirinya positif. Ada banyak anak yang sebenarnya baik, tapi karena dapat lingkungan perokok, akhirnya jadi perokok. Karena temannya pacaran, akhirnya ikut pacaran. Tapi kalau dia diciptakan lingkungan yang positif, insya Allah dia pun akan dapat lingkungan dan jadikan dirinya jadi orang yang positif ya. Nah ini terakhir dari saya, ada 3 tahapan dalam mendidik anak laki-laki ya. 7 tahun pertama jadikan ia raja ya. Anak nih mau apa, kadang kan kalau 7 tahun pertama akalnya belum akil ya. Mau beli ini, mau beli itu, dibebasin. Kenapa? Karena masih jadi raja, masih jadi ratu. Tadi pagi anak saya yang perempuan gitu ya, saya ajak ke minimarket, dia langsung sok beli bebas, Khadijah mau beli apa. Dia beli 4.500 katanya. Ini nggak apa-apa, namanya juga anak masih 4 tahunan. Tapi ketika nanti 7 tahun kedua ya, kalau 7 tahun pertama itu fantasi dan imajinasi. Mereka tuh berkreasi, berimajinasi. Kayak anak saya yang perempuan tuh kemarin pakai bando, pakai tas, bawa koper. Dia punya imajinasi sendiri ya. Nah, 7 tahun kedua jadikan ia tawanan. Karena itu waktu dia eksplorasi dan petualangan. Jadi maksudnya tawanan gimana? Ada rules game. Reward, ada punishment. Ditarik ulur seperti main layangan ya. Nina boleh bebas, tapi dikontrol. Nggak dibebasin begitu saja. Nah, di 7 tahun kedua ini banyak yang lalai orang tua ya. Karena anak sudah nggak ikut TPA lagi, nggak ikut pengajian lagi, akhirnya anaknya sibuk dengan sekolah, sibuk dengan teman-temannya, akhirnya ada yang pacaran, ada yang game online, ada yang merokok. Kenapa? Karena tadi lingkungannya nggak diciptakan. Maka jadikan ia tawanan. Tawanan itu seperti apa? Dikontrol. Ya, kadang ditarik, kadang diulur, kadang diberikan kepercayaan, kadang dievaluasi, sehingga anak ngerti tentang baik buruk, halal haram dan yang lain ya. Dan yang paling penting lagi eksplorasi, buat ciptakan petualangan yang seru untuk anak. 7 tahun ketiga di usia berarti 15 sampai 21 tahun jadikan ia sahabat ya. Banyak orang tua yang gagal di sini. Kenapa? Anak bukan jadi sahabat tapi jadi lawan. Nauzubillah min dzalik. Anak semakin sana ya, udah dipesantrenin, udah apa, pulang dia jadi malah, mohon maaf ya, ada yang jadi malah seperti ini, seperti itu, sampai akhirnya dia nggak kenal dengan orang tuanya. Orang tuanya yang dia tahu adalah orang tua, apalagi mama yang cerewet, bapak yang suka ngatur, yang nyalahin anak. Harusnya gimana? Di 7 tahun ketiga anak banyak curhatnya sama kita. Kita adalah pendengar yang baik, kita adalah bestie bagi dirinya, kita adalah sahabat terbaik buat anak. Nah ayah bunda, jangan sampai kita gagal dalam 7 tahun pertama, 7 tahun kedua. 7 tahun pertama ini golden age, 7 tahun kedua jadikan ia tawanan, dan yang terakhir 7 tahun ketiga jadikan ia sahabat. Sehingga ketika dia nanti mau menikah atau apapun juga, dia melihat ayah ibunya. Oh ayahku adalah orang yang baik, maka aku pun cari pasangan yang baik. Oh ibuku adalah orang yang soleha, maka aku pun akan cari pasangan yang soleh, yang soleha. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan inspirasi ini bermanfaat buat diri saya dan juga buat kita semua menjadi ayah bunda yang terus belajar dengan konsep setia tadi, spiritual yang bagus, emosional yang bagus, true financial yang bagus, intelektual yang bagus, dan yang terakhir action power yang bagus. Terima kasih. Jazakumullah khairan jaza. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.